Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 8. Misi Penyelamatan. Suara lolongan anjing hutan menggema memenuhi tiap sudut hutan belantara yang Lingga lewati. Dibunuhnya segala rasa takut yang menggerogoti. Ia ganti dengan kobaran rasa berani untuk menemani jejak langkah kaki. Dengan headlamp yang bertengger di kepala, wanita itu mulai berjalan menembus pekatnya malam hari ini. Suara kepakan sayap burung-burung malam mulai terdengar. Mereka terbang ke sana kemari untuk mencari tempat paling nyaman untuk bertengger. Mendengungkan suaranya menjadi isyarat agar diakui keberadaannya. Lingga mengedarkan pandangan matanya ke arah sekitar. Hanya ada barisan pohon-pohon yang menjulang tinggi yang ia anggap sebagai teman dalam perjalanannya kali ini. Cahaya rembulan pun menelusup masuk melalui celah-celah barisan pohon ini, hingga tercipta suasana hangat yang kian terasa. Lingga melangkahkan kakinya ke arah curug, di mana ia menemukan Raga Banyu yang tergeletak. Setelah berdiskusi dengan Darmaji, Lingga tidak harus sampai ke mata air di mana Banyu berendam diri. Setelah turun dari pendakian, Lingga cukup berada di curug di mana ia menemukan Raga Banyu. Lingga terhenyak saat tiba-tiba saja di hadapannya muncul anjing hutan yang nampak begitu besar. Dengan sorot mata tajam, anjing itu seakan menantang keberadaan Lingga. Wanita itu sedikit panik, namun ia teringat akan kata-kata yang pernah diucapkan oleh sang ayah ketika masih hidup. Jika kamu bertemu dengan anjing di dalam hutan, maka tunjukkan keberanian dan kekuatanmu. Dengan begitu dia akan segera pergi dari hadapanmu. Kata-kata yang pernah diucapkan oleh sang ayah tentang bagaimana cara survive ketika tersesat di hutan kembali terngiang di dalam telinga Lingga. Sejenak wanita itu membuang nafas sedikit kasar dan berupaya untuk memperlihatkan kekuatannya. Dengan sigap ia mengambil potongan kayu yang berada tak jauh dari tempat ia berdiri dan mengarahkannya ke arah anjing hutan ini. Hus, hus. Hus, pergilah. Jangan kamu ganggu keberadaanku di sini. Aku juga tidak akan mengganggu keberadaanmu pula. Anjing di hadapan Lingga terdengar melolong kembali. Namun setelah itu ia pergi dari hadapan Lingga. Wanita itu pun bisa bernafas lega dan kembali melanjutkan perjalanannya. Entah mengapa menyusuri hutan di malam hari seperti ini serasa jauh sekali. Ia merasa hampir 2 jam ia berada di tempat ini, namun belum juga menemukan jalan untuk menuju curug di mana ia menemukan Raga Banyu. Mungkin karena malam hari yang membuat pandangannya terasa sangat terbatas. Tanpa sedikit pun merasa takut ataupun lelah, wanita itu kembali menyusuri hutan belantara ini. Lingga kembali terkejut setengah mati. Kala tiba-tiba saja indera pendengarannya menangkap gelombang suara auman yang terdengar memekak telinga. Begitu kerasnya suara auman itu, ia yakin bahwa pemilik suara itu berada tidak jauh dari tempat ia berdiri saat ini. Lingga memilih untuk menghentikan langkah kakinya, dan ia pun memilih untuk duduk bersimpuh terlebih dahulu. Benar saja, 2 hewan loreng berjalan di hadapan Lingga. Sinar yang keluar dari headlamp yang dipakai oleh Lingga ternyata menarik perhatian 2 hewan loreng itu. Mereka berhenti berjalan dan sama-sama menatap tubuh wanita yang berada di hadapannya ini dengan tatapan tajam. Ya Tuhan, ternyata ada 2 harimau Jawa berdiri di hadapanku. Apakah mereka akan menerkamku dan menjadikanku mangsa? Apakah hidupku akan berakhir dicapik-capik oleh 2 binatang buas itu? Lingga semakin bergidik ngeri, bulu kuduknya seakan berdiri. Keberadaan binatang ini justru yang membuat sendi-sendi tubuhnya serasa lemas seketika. Bahkan tempurung lututnya pun juga terasa tidak memiliki tenaga.
Bagi Lingga berhadapan dengan binatang buas jauh lebih menyeramkan daripada berhadapan dengan makhluk tak kasat mata. Jika kamu bertemu dengan harimau di dalam hutan, maka yang harus kamu lakukan adalah sebaliknya. Jangan sekalipun kamu menunjukkan keberanian ataupun kekuatan yang kamu miliki. Itu semua hanya akan membuat harimau itu merasa tertantang, dan mereka pun tidak akan segan-segan untuk menerkammu. Hindari kontak mata dengannya sambil menunggu dia pergi dengan sendirinya. Lagi, wejangan yang pernah diucapkan oleh sang ayah kembali terngiang di dalam telinga Lingga. Gegas, ia pun membuang wajah dan sedikit pun tidak menatap binatang buas itu. 1 menit, 2 menit, 3 menit berlalu. Pada akhirnya 2 binatang buas itu kembali berjalan dan meninggalkan Lingga sendirian. Syukurlah mereka sudah pergi. Setelah ini, apalagi yang akan aku temui? Apakah serigala, babi hutan, atau apa? Ya Tuhan, jagalah selalu aku. Lingga berupaya untuk mengatur nafasnya. Sungguh berjumpa dengan 2 harimau Jawa seakan membuat sukmanya seakan dicabut paksa oleh malaikat pencabut nyawa. Membuat tubuh dan kakinya gemetaran. Sama sekali tidak memiliki kekuatan. Ketika sendi-sendi di kakinya dirasa sudah mampu untuk berdiri tegak, wanita itu pun kembali bangkit dan melanjutkan perjalanannya. Senyum simpul terbit di bibir Lingga kala mendengar gemercik aliran air sungai yang semakin terdengar jelas. Ia yakin bahwa sebentar lagi ia akan sampai di curug itu. Sedikit lagi Lingga, semangat. Cahaya rembulan terpantul di dalam air yang menggenang di bawah curug, menjadikannya berkilauan seperti kilau mutiara yang berada di dasar lautan. Pekat malam yang beradu dengan cahaya sang rembulan justru semakin membuat suasana dramatis romantis semakin kian terasa. Kanvas langit juga nampak ramai dengan ribuan bintang yang menari dengan lincahnya. Mereka berkedip layaknya seorang gadis yang mencoba untuk menggoda sang pemuda. Lingga hanya bisa tersenyum lega karena pada akhirnya ia bisa tiba di curug ini. Aku datang untuk mengembalikan apa yang menjadi milikmu. Tampakkanlah wujudmu. Lingga berteriak lantang, mencoba untuk memanggil sosok makhluk pemilik batu yang ia bawa ini. Ia mencoba mengedarkan pandangannya ke arah sekitar untuk mencari keberadaan sosok makhluk tak kasat mata itu. Namun sayang, makhluk itu tidak segera menampakkan wujudnya. Jangan bermain-main denganku. Aku tidak memiliki banyak waktu untuk meladenimu. Datanglah dan tunjukkan wujudmu. Lingga kembali berteriak untuk memanggil sosok makhluk itu. Sepersekian detik ia merasa udara di sekitarnya semakin dingin. Dan tak selang lama, muncul sosok wanita dengan pakaian Jawa, duduk di atas curug. Yang sontak membuat tubuh Lingga terkejut setengah mati. Lingga tersenyum simpul. Ini aku kembalikan batu sialan ini. Setelah ini, jangan kamu ganggu lagi kehidupan pemuda yang kamu sandra itu. Biarkan dia hidup tenang tanpa dirorong oleh kehadiranmu. Lingga melempar ke atas batu yang ia bawa ke arah makhluk tak kasat mata yang tengah duduk di atas curug. Sungguh aneh, batu yang semula berwarna hitam keabu-abuan mendadak mengeluarkan kilau warna biru saat mendekat ke arah pemiliknya. Hal itulah yang sedikit membuat Lingga berdecak kagum. Batu itu memang nampak begitu cantik. Pantas saja teman Banyu berniat membawa pulang batu itu. Sosok makhluk itu hanya cekikikan melihat Lingga yang nampak sangat bernyali ini. Baguslah, kamu bisa mengembalikan batu keabadian milikku ini. Lalu, di mana pemuda itu berada? Lekas bawa ia kemari. Sosok wanita itu kembali cekikikan, sembari memainkan bunga melati yang ada di dalam genggaman tangannya.
Dia masih berada di dalam dimensiku dan berada di dalam sebuah goa. Aku pun juga tidak ingin berlama-lama menyandranya karena dia sangat sulit untuk aku lakukan. Ternyata dia memiliki hati yang kukuh untuk tetap menunggu penyelamatnya datang. Kamu benar-benar hebat, Banyu. Kamu bisa kuat untuk bertahan di sebuah alam yang bisa jadi begitu membelenggu. Sebentar lagi aku akan datang menolongmu. Iya, kami manusia memang tidak mungkin lengah akan keadaan. Terlebih pemuda itu juga layak untuk keluar dari dimensimu, karena ia sama sekali tidak bersalah perihal batu sialan itu. Teriak Lingga dengan menggebu. Dari atas curug, sosok makhluk itu menatap lekat netra Lingga. Iya, aku tahu. Sekarang cepat bawa pergi sukma pemuda itu dari dimensi yang masih membelenggunya. Jika sampai matahari terbit kamu tidak mampu untuk membawanya pergi dari tempat itu, aku pastikan dia tidak akan bertahan lama hidup di dunia. Lingga terperangah dengan apa yang ia dengar dari makhluk tak kasat mata ini. Apa maksudmu? Apa yang membuatnya tidak bisa bertahan hidup di alamku? Kamu wanita cerdas, pastinya paham dengan apa yang aku katakan. Selama ia terperangkap di alam ini, ia sama sekali tidak mau menyantap apa yang aku sajikan. Jelas, ia melakukan hal itu, karena jika sampai ia menyantap apa yang kamu sajikan, pastinya ia akan terperangkap selamanya di alam ini. Serga Lingga dengan suara lantang. Iya, itu benar sekali. Tapi kamu juga harus ingat bahwa sebelum kamu datang menolong pemuda itu, ia sudah lama tergeletak di bawah curug. Kamu pasti paham bukan berapa lama pemuda itu bisa bertahan hidup? Kedua bola mata Lingga terbelalak sempurna. Ia ingat bahwa mungkin saja sukma Banyu bisa bertahan. Namun belum tentu raganya. Persetan dengan ucapanmu ini. Aku yakin jika pemuda itu bisa bertahan hidup sampai nanti. Maka dari itu, segeralah bawa pulang sukma lelaki itu. Sosok makhluk itu kembali cekikikan. Ia terbang melayang, menjauh pergi dari atas curug. Dan sesaat kemudian sosok makhluk itu menghilang dari penglihatan Lingga. Lingga sedikit terhenyak. Tak ingin banyak membuang waktu, Lingga kembali menyusun rencana untuk bisa segera menolong Banyu. Tepat di atas tanah bebatuan di mana raga Banyu ia temukan, Lingga duduk bersila, sembari menatap lekat air yang jatuh dan mengalir melalui curug ini. Ia menghirup napas dalam-dalam dan perlahan ia hembuskan. Wanita itu pun mulai memejamkan mata, berupaya untuk menembus dimensi lain, yang akan ia lewati untuk mengantarkannya kepada sukma milik sang pemuda. Hanya terlihat suasana gelap yang nampak di dalam netra milik Lingga. Ia mencoba berlari untuk bisa segera tiba ke sebuah dimensi di mana sukma Banyu berada. Hingga pada akhirnya suasana perlahan menjadi terang, dan ia pun bisa melihat semua yang ada di sekitarnya. Lingga berlari untuk mencari goa yang dimaksud oleh makhluk tak kasat mata itu. Hanya ada pohon-pohon yang menjulang tinggi dan tebing-tebing curam yang ia lewati. Hingga pada akhirnya netranya menangkap sebuah goa yang terlihat sedikit terang. Entah berasal dari mana suasana terang itu. Mungkin saja berasal dari doa-doa yang senantiasa dipanjatkan oleh keluarga Banyu untuk keselamatan pemuda itu. Senyum manis tersungging di bibir Lingga, nampak siluet manusia terduduk sebari merenung di dalam goa itu. Dia pasti Banyu. Sosok pemuda dengan rupa yang persis dengan Banyu nampak duduk sendirian di dalam goa. Lingga pun berupaya untuk bisa mendekat ke arahnya. Banyu, ayo kita pulang. Tempatmu bukan di sini. Lingga mengulurkan tangannya untuk mengajak pemuda ini agar segera pergi dari tempat ini. Kedatangannya inilah yang membuat sukma Banyu sedikit terperanjat. Kamu? Apakah kamu yang akan menolongku? Lingga mengangguk pelan. Iya, aku yang akan menolongmu.
Pegang tanganku, ayo kita pulang. Banyu tersenyum simpul. Ia mencoba untuk bangkit dari posisinya. Namun sayang, tiba-tiba saja ia seperti kehilangan tenaga. Lelaki itu kembali terduduk lunglai. Aku tidak sanggup untuk berdiri. Aku serasa tidak memiliki tenaga sama sekali. Lingga terhenyak. Mungkinkah saat ini Banyu akan memilih untuk kalah dengan keadaan? Apakah ia akan menyerah justru di saat pertolongan itu datang kepadanya? Tidak, tidak, tidak. Kamu tidak boleh lengah, Nyu. Kamu harus bertahan. Ingatlah, keluargamu sedang menunggumu di rumah. Kamu harus bertahan. Tanpa terasa, setetes bulir bening jatuh membasahi pipi Lingga. Jantungnya seakan berdenyut nyeri jika sampai apa yang ia lakukan justru akan berakhir seperti ini. Lingga tidak bisa membayangkan bagaimana rasa sedih itu dirasakan oleh keluarga Banyu di saat mereka benar-benar telah kehilangan anggota keluarganya. Apakah sukmaku bisa keluar dari alam ini? Dan apakah aku bisa kembali ke dalam ragaku? Lingga menyeka air mata yang mulai deras mengalir, mendengar kata yang menunjukkan rasa pesimistis dari pemuda ini, sungguh membuatnya didera oleh rasa iba. Entah mengapa sedalam ini ia merasakan kepayahan yang dirasakan oleh Banyu, karena sudah berhari-hari terperangkap di dimensi ini, seakan membuat hati Lingga turut tertusuk sebuah belati. Percayalah, aku bisa membawamu keluar dari alam ini, dan percayalah bahwa kamu pun juga bisa kembali ke ragamu. Pegang tanganku, ayo kita segera keluar dari tempat ini. Aku akan membantumu, waktu kita tidak banyak lagi. Banyu mengulurkan tangannya dan meraih tangan Lingga. Ia genggam erat jemari wanita ini yang seketika membuatnya semakin kuat untuk berdiri. Banyu tersenyum, penuh arti di hadapan Lingga. Kamulah malaikat penolongku. Jika aku diberikan kesempatan untuk hidup lebih lama oleh Tuhan, aku berjanji akan membahagiakanmu. Rasanya jantung milik Lingga berdegup kencang. Tiba-tiba saja ada satu kehangatan yang mengalir di aliran darahnya. Kata yang terucap dari Banyu sungguh membuatnya bahagia tiada terkira. Namun sejenak kemudian ia tersadar. Ia tidak boleh terlalu larut dalam perasaan asing itu. Ia harus berpacu dengan waktu untuk bisa membawa pulang Banyu ke dunianya. Tanpa basa-basi, Lingga menarik tangan Banyu dan membawa pemuda itu berlari. Pergi dari tempat ini. Baru beberapa, ia melangkahkan kakinya, tiba-tiba saja. Tunggu dulu. Lingga terhenyak dan menghentikan langkah kakinya. Ada apa lagi? Mengapa kamu seperti tidak rela untuk meninggalkan tempat ini? Tunggu sebentar, aku ingin berpamitan terlebih dahulu dengan temanku. Kedua bola mata Lingga menyipit. Ia teramat heran. Teman seperti apa yang dimaksud oleh Banyu ini? Apakah mungkin sosok genderuwo, sosok pocong, sosok kuntilanak, atau sosok-sosok siluman penunggu hutan? Bersambung.